Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini dalam ibadah Pelkat, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tadi telah dibacakan dari Alkitab, yaitu dari kitab Mazmur pasal 146 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 5 Mazmur yang menutup keseluruhan Mazmur ini memiliki ciri khas yang sama, yaitu diawali dan ditutup dengan kata haleluya, yang berarti pujilah Tuhan. Orang yang mengenal dengan benar akan Tuhan dan jalan-jalannya, serta terlibat di dalam rencananya yang ajaib, pasti tidak putus-putusnya untuk memuji Tuhan di segala keadaan hidupnya. Nah, untuk itu pemazmur dalam bacaan kita pada malam hari ini mau mengajak kita untuk memuji Tuhan karena Dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan ini. Manusia, bahkan penguasa sekalipun, para bangsawan, bahkan orang-orang di sekitar kita itu dapat mengecewakan kita. Tetapi pertolongan manusia itu hanyalah sesaat dan tidak tuntas. Saat kefanaan menjemput manusia, segala daya akan sirna. Tetapi jikalau kita berharap kepada Tuhan, Sang Raja kita, Sang Penebus bahkan Penyelamat kita, maka kita tidak akan menemukan kekecewaan dan kesia-siaan. Untuk itulah pemazmur mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan sebagai Allah yang agung di dalam kehidupan kita selaku umat manusia. Nah, banyak orang menjadi kecewa dan frustasi karena mereka salah berharap, yaitu berharap kepada manusia dan menjadikan harta kekayaan, kekuasaan sebagai andalan kehidupan mereka. Manusia, uang, harta kekayaan, atau apapun yang dimiliki kekuasaan bukanlah tempat untuk kita berharap. Firman Tuhan tak henti-hentinya mengingatkan kita supaya jangan berharap dan mengandalkan manusia atau apapun yang ada di dunia ini. Orang yang mengandalkan ataupun mengharapkan pertolongan dari manusia pasti akan memperoleh kekecewaan. Karena kebaikan dan kesetiaan manusia itu mudah sekali untuk berubah. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Yesaya pasal 2 ayat 22 mengatakan demikian. Nah, kemudian manusia dikatakan tidak lebih daripada embusan nafas karena apabila nyawa manusia melayang ataupun kembali diambil ataupun dimuliakan oleh Tuhan, maka pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang keempat dari bacaan kita, yaitu Mazmur 146 ayatnya yang keempat. Tak sepatutnya kita menggantungkan hidup kita kepada manusia atau sesama kita. Sebab kekuatan dan kemampuan manusia itu terbatas. Memang mungkin saja jikalau kita mungkin mengharapkan ataupun jikalau kita meminta pertolongan kepada sesama, itu adalah salah satu hal yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan mau mengatakan bahwa jangan terlalu berharap kepada manusia. Apabila orang yang dibuat menjadi sandaran hidup tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan, maka putuslah semua harapan atau apapun yang dapat terjadi. Bahkan Alkitab menyatakan dengan keras bahwa orang yang mengandalkan manusia itu disebut sebagai orang-orang yang terkutuk, seperti tertulis dalam Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan janganlah pula ada orang yang membangga-banggakan diri karena merasa memiliki harta, memiliki kekuasaan, dan memiliki semuanya. Karena semua itu tidak dapat menolong dan menyelamatkan kita. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tahukah Bapak Ibu dan Saudara sekalian bahwa semakin banyak masalah yang bisa kita selesaikan dan semakin besar musuh yang dapat kita kalahkan, maka semakin cakap kita menghadapi persoalan. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang memperlakukan kita di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa pasang papan nama di dada kita dan berkata, jangan sakiti saya.
Kita tidak bisa menghentikan badai yang menerpa kehidupan kita. Tapi reaksi kita terhadap persoalan yang datang dalam hidup kita menentukan apa yang akan datang kemudian. Berserulah kepada Tuhan dan jangan kepada manusia. Setiap kali menghadapi masalah dalam hidup, pergumulan hidup ini, nomor satu, datanglah kepada Tuhan dan berserulah kepada Tuhan. Muliakanlah nama Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 5 mengatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Belajarlah mengandalkan Tuhan, sang sumber hikmat. Hikmat dari Tuhan diberikan saat kita berdoa meminta pertolongannya. Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Berserulah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita menghadapi badai dalam hidup ini, untuk itu belajarlah mengandalkan Tuhan. Sumber hikmat kita, bergantunglah pada kekuatan Allah, jangan bergantung pada kekuatan atau hikmat manusia. Sebab hikmat dari Tuhan akan diberikan kepada kita saat kita meminta pertolongannya. Proses hidup yang Tuhan janjikan ataupun Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kepada kita suatu tujuan yang sangat besar dan sangat ajaib. Apa yang dialami oleh pemazmur ketika dia tidak bisa mengandalkan siapapun. Ketika dia mengharapkan apa yang bisa melindungi dia, tetapi tidak ada untuk dia. Apa yang bisa kita andalkan selain Tuhan? Mungkin masalah hidup saya dan Bapak Ibu itu berbeda masalahnya. Tetapi kita sama-sama tiba di satu titik di mana pada akhirnya kita menyadari tidak ada yang kita bisa andalkan selain Tuhan saja. Tidak ada proses yang lebih mengasihi kita lebih daripada Tuhan. Percayalah bahwa proses kesulitan-kesulitan hidup, kekecewaan, badai yang menerpa kehidupan kita ini akan mengasah iman kita di dalam Tuhan, akan membentuk karakter kita dan mempersiapkan kita untuk sebuah rencana Tuhan yang lebih besar dan begitu nyata di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah bersemangat menjalani kehidupan ini, andalkanlah Tuhan, percayalah kepada Dia, maka Tuhan pun akan melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini.